Ya, saya kembali bersyukur kalau sore hari ini bisa kembali datang untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja Tuhan ini. Nah, sore hari ini temanya adalah tentang sistem penanggalan Hari Raya Paskah di dalam gereja. Nah, kita merayakan Paskah setiap tahunnya dan kita baru saja merayakannya tanggal 4 April kemarin, hari Minggu, dan 2 April menjadi Jumat Agungnya. Namun kalau kita perhatikan, tentu kita sadari bahwa setiap tahun ada perbedaan tanggal akan perayaan Paskah. Sebagai contoh saja, tahun lalu kita merayakan tanggal 12 April. Tahun sebelumnya 2019 kita rayakan 21 April. Beberapa tahun lalu, contohnya tahun 2014, kita merayakan 20 April. Setiap tahunnya berbeda-beda. Ya, mungkin timbul pertanyaan di hati kita, kenapa selalu berbeda? Apa patokannya? Dan mungkin di antara kita ada juga yang pernah mendengar bahwa ada yang mengaitkan perayaan Paskah ini dengan perayaan pagan, penyembahan berhala. Kenapa bisa dikaitkan dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapinya? Apakah kita bisa merayakan Paskah di tanggal tersebut? Atau mungkin kita tidak merayakan Paskah sama sekali karena ada gereja-gereja tertentu yang tidak merayakan Paskah. Lalu bagaimana kita? Dan kita mau melihat apa kata firman Tuhan mengenai tanggal dan mengenai clue yang diberikan oleh firman Tuhan kapan Tuhan Yesus disalibkan dan kapan dia dibangkitkan. Dan dari sana kita juga akan melihat sistem yang ada di dunia tentang penanggalan dan menghubungkannya dengan kita merayakan Paskah pada hari ini. Jadi sore hari ini pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian bangkit berkaitan dengan hari raya Paskah orang Yahudi. Tadi kalau kita membaca dalam Markus pasal 14, dikatakan kepada kita di ayat 12, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Nah, bagi orang Yahudi, Paskah adalah peringatan di mana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebuah perayaan di mana mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka berubah menjadi orang yang diperbudak atau para budak menjadi orang merdeka. Dan itu ditandai dengan penyembelihan domba Paskah. Karena pada masa tersebut, kalau kita membaca kitab Keluaran, diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau mereka menyembelih domba dan menaruh darahnya di bubungan pintu mereka. Supaya ketika Tuhan melewati rumah mereka, kita tahu tulah kematian anak sulung, Tuhan tidak membunuh anak sulung orang Yahudi. Dan ini adalah sebuah tanda yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi pada perjanjian lama. Yang ketika kita membaca di dalam perjanjian baru jelas sekali, ini hanya untuk orang Israel bisa percaya kepada anak domba Allah yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan sangat bertepatan pada waktunya Tuhan yang terbaik. Tuhan mau Tuhan Yesus juga dikorbankan di hari Paskah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia disembelih, atau mungkin lebih tepatnya dikorbankan pada hari yang sama. Karena tadi kita membaca, dia akan makan bersama murid-muridnya, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Lalu diikuti dan ditanya di mana ruangan yang mau dipersiapkan untuk Tuhan Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Nah, lalu orang itu menunjukkan di ayat 15 sebuah ruangan
Dan ayat 16, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan di sanalah Tuhan Yesus akan makan bersama murid-muridnya pada masa Paskah. Kapan Paskah orang Yahudi? Itu akan menjadi pertanda bagi kita kapan kita akan merayakan Paskah. Orang Yahudi merayakan Paskah mereka selalu di tanggal 14 bulan Nisan. Nah, mungkin bagi kita merasa Nisan adalah bulan yang asing karena kita tahu Januari sampai Desember. Nah, Nisan adalah bulan yang terdapat dalam kalender orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menggunakan kalender yang cukup berbeda dengan apa yang kita pakai saat ini. Mereka menggunakan kalender yang akan melihat pergerakan bulan dan matahari. Jadi jatuhlah selalu Paskah orang Yahudi pada tanggal 14 Nisan. Itu bagi orang Yahudi. Dan di kitab Keluaran jelas dikatakan Tuhan mau mereka merayakan Paskah 14 Nisan. Tapi bagi kita orang Kristen, ternyata kita membaca Alkitab bolak-balik, tidak ditemukan tanggal yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita untuk merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja mula-mula merasa perlu untuk juga merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk merayakan atau memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit dari kuburnya. Lalu pertanyaannya, kapan kita harus memperingatinya? Orang Yahudi jelas 14 Nisan. Kalau orang Kristen harus seperti apa? Maka di dalam gereja mula-mula terbagi 3 sistem. Tidak ada kesepakatan di awal. Nah, ketiga sistem ini ada di PowerPoint. Yang pertama adalah sistem yang disebut sebagai sistemnya Alexandria dan Roma. Gereja Roma menggunakan sistem ini di mula-mula gereja yang ada di Roma. Dan ini sering disebut sebagai sistem gereja barat karena mereka ada di sebelah barat. Dan yang kedua adalah sistem gereja Antiok dan Syria. Mereka sering disebut sebagai gereja timur. Dan ada yang berada di tengah-tengah, yaitu yang ada di Asia Kecil, yang mengaku sebagai hasil penginjilan, pemuridan dari Rasul Yohanes. Mereka katakan bahwa ini juga ada sistem lain dengan mereka. Nah, apa ketiga sistem ini? Saya akan coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada, mungkin ini agak sedikit, kalau kita lihat secara sekilas membingungkan, tapi saya akan coba jelaskan sedikit. Di sini ada 3 titik yang akan menjadi poin kita untuk melihat waktu. Nah, 3 poin ini bisa berada di tanggal yang sama tapi hari berbeda, atau harinya sama tanggalnya berbeda. Tergantung dari perspektif, dari mana kita melihatnya. Nanti saya akan jelaskan mengapa bisa berbeda. Nah, kalau sistem Alexandria, mereka mengatakan bahwa Paskah harus dirayakan pada minggu setelah bulan purnama, setelah yang disebut sebagai equinox vernal. Oke. Nah, ada 3 titik ini. Nah, sistem alam semesta. Tuhan menciptakan alam begitu unik. Dengan ada matahari, ada bulan, dan pergerakan bulan dan matahari ini akan mempengaruhi musim. Dan ada satu fenomena alam yang disebut sebagai equinox vernal. Nah, apa ini equinox vernal? Equinox vernal terjadi sekali setahun ketika matahari melintasi garis khatulistiwa. Pada saat equinox vernal ini terjadi, akan muncul beberapa hari kemudian bulan purnama pertama setelah equinox vernal. Kalau kita mengingat, sebelum tanggal 4 kemarin ada bulan purnama. Ada bulan purnama kan? Kalau kita perhatikan. Nah, equinox vernal baru terjadi bulan purnama. Dan bagi orang Yahudi,
14 Nisan selalu jatuh pada penampakan bulan purnama pertama ini. Ketika bulan purnama pertama ini muncul, selalu tepat dengan 14 Nisan orang Yahudi. Jadi ada sistem alam dan ada sistem penanggalan orang Yahudi. Okay. Bagi Alexandria dan Roma, sistem mereka, kita akan merayakan Paskah pada minggu setelah bulan purnama ini muncul. Kalau bulan purnama ini contohnya muncul pada hari Selasa, maka kita akan merayakan Paskah pada minggunya. Kalau terjadi pada hari Minggu, contohnya bertepatan di hari Minggu, maka tidak dirayakan di minggu itu, tapi tetap di minggu berikutnya. Artinya kalau kita masih menggunakan kalender Yahudi, maka kita akan melihat 14 Nisan Yahudi dan minggu setelah 14 Nisan orang Yahudi. Oke. Sedangkan sistem yang kedua yaitu Antiok dan Syria, mereka menggunakan sistem berbeda, yaitu mereka tidak melihat bulan purnama ini, tapi mereka akan selalu menunggu kapan orang Yahudi merayakan Paskah mereka. Nah, 14 Nisan adalah tanggal yang sangat sulit untuk didapatkan sesuai dengan perhitungan bulan dan matahari. Pada masa tersebut apalagi karena teknologi yang tidak secanggih sekarang. Maka mereka akan menghitung dan mencoba memprediksi, tetapi terkadang mereka akan memprediksi atau mendapatkan tanggalnya tidak seperti sekarang di mana 10 tahun ke depan kita bisa tahu kapan. Kalau zaman tersebut mereka akan sangat sulit, bisa sangat berdekatan dengan tanggal tersebut baru mereka tahu kapan Paskah. Dan orang yang berada di Syria dan Antiok mereka bilang, oh kita nggak perlu capek-capek melihat bulan purnama, kita tunggu saja kapan orang Israel, orang Yahudi merayakan Paskah mereka. Maka ketika dikatakan, oh minggu depan orang Yahudi Paskah, maka kita bilang, oh minggu depan orang Yahudi Paskah, maka minggu berikutnya kita akan Paskah. Itu kalau Syria dan Antiok. Hampir mirip dengan Alexandria, cuman mereka tidak terlalu mau menghitung pergerakan bulan dan matahari. Dan yang ketiga adalah sistem di Asia Kecil, di mana mereka merayakan Paskah tepat di tanggal 14 Nisan. Jadi ketika orang Yahudi merayakan Paskah, orang Kristen yang ada di Asia Kecil juga merayakan Paskah. Nah, dari gereja mula-mula setelah rasul atau para rasul, karena para rasul juga tidak menentukan tanggalnya, tidak dituliskan di dalam Alkitab, maka mereka ada 3 kubu ini yang merasa diri lebih benar dari satu yang lainnya, sehingga tidak ada kesatuan di dalam merayakan Paskah. Belum lagi kesulitan di dalam menghitung kapan Paskah dimulai, kapan 14 Nisan itu muncul. Maka di tahun 325 Masehi, yaitu yang kita kenal sebagai Konsili Nisea, setelah kekristenan kemudian diakui dan kemudian dibuatlah konsili ini, yang sebenarnya lebih membahas tentang keilahian Tuhan Yesus, tentang Tritunggal. Tapi di saat yang sama mereka juga mau membahas kapan tanggal Paskah. Karena pada masa itu Konstantin mengatakan, lihat orang Kristen merayakan Paskah pada tanggal yang berbeda-beda. Maka Konsili Nisea mengatakan, baiklah kita putuskan kapan tanggalnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti sistemnya Alexandria dan Roma. Yaitu mereka akan melaksanakan Paskah setelah atau minggu setelah bulan purnama pertama. Dan pada masa tersebut sistem penanggalan sudah berganti. Orang Yahudi tetap menggunakan sistem penanggalan mereka, tapi gereja sudah mulai menggunakan yang kita sebut sebagai sistem kalender Julian. Dan kalau mengikuti sistem kalender Julian, akan ditemukan bahwa bulan purnama ini
akan muncul di tanggal 21 Maret. Jadi ada satu ketetapan di mana orang Kristen, maksudnya 21 Maret Equinox Vernal, Jadi Equinox Vernal akan terjadi 21 Maret. Jadi ada satu ketetapan di mana orang Kristen bisa melihat setelah 21 Maret kapan bulan purnamanya. Setelah bulan purnama itu, hari minggunya adalah hari Paskah. Lebih mudah, lebih gampang ditentukan. Dan dengan perkembangan zaman, setelah teknologi juga berkembang, semakin mudah untuk diprediksi. Sehingga sekarang kalau kita mau melihat kalender beberapa tahun ke depan, kita bisa lihat, kita bisa tahu kapan Paskah akan ditentukan. Nah, itu sedikit sejarah tentang bagaimana orang Kristen kemudian menggunakan tanggal Paskah atau menetapkan tanggal Paskah. Namun kita sadari bahwa kita tidak menggunakan kalender Julian. Sekarang kita menggunakan yang disebut sebagai kalender Gregorian. Nah, secara singkat mengapa kita berubah dari Julian ke Gregorian? Karena Julian juga menghadapi masalah. Nah, sistem penanggalan ini tidak ada yang sempurna. Karena ini akan selalu mengacu memang kepada bulan dan matahari. Perhitungan kalender Julian miss beberapa jam atau 0, sekian jam setiap harinya. Sehingga untuk 128 tahun akan bergeser satu hari. Jadi kalau misalnya hari ini kita merayakan Paskah atau Equinox Vernal ini terjadi tanggal 21 Maret, 128 tahun lagi nanti kita akan mendapatkan Equinox Vernal pada 20 Maret. Balik ke belakang satu hari. Kemudian nantinya setelah 128 tahun berikutnya nanti berganti lagi menjadi 19 Maret. Jadi mereka merasa ini kurang tepat, maka dibuat sistem penanggalan Gregorian dari tahun 1588. 1582. Dan dari situ penanggalannya lebih tepat, walaupun masih ada selisih, tetapi selisihnya baru ada satu hari setelah 3.300 tahun. Jadi butuh waktu 3.300 tahun baru berganti satu hari. Jadi lebih baik dibandingkan Julian punya. Maka dari situ, mulai dari tahun 1528, kita menggunakan kalender Gregorian dan selalu kita dapatkan Equinox Vernal terjadi tanggal 21 Maret. Nah, setelah tanggal 21 Maret, kapan terjadi bulan purnama pertama? Itu bisa terjadi dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 April. Selama kurang lebih 30 hari itu, disitulah waktu di mana bulan purnama akan muncul. Makanya dalam Paskah kita menemukan tanggalnya selalu antara tanggal 21 Maret sampai ke 25 April. Kenapa 25 April? Contohnya 21 April terjadi bulan purnama, minggunya 25 April. Jadi makanya sampai 25 April. Selalu di antara rentang waktu tersebut. Bisa di akhir Maret, bisa di awal April. Begitulah gereja kemudian mengikutinya. Sepanjang waktu sampai hari ini, karena dari 1582 belum ada isu. Baru ada nanti isunya di 3000 tahun setelah itu. Jadi sistem penanggalan inilah yang dilakukan. Nah, kenapa kita mau mengikuti 14 Nisan ini? Karena di dalam Alkitab kita diberitahukan Tuhan Yesus mati pada hari Paskah juga. Kita ingat bagaimana sistem perhitungan hari bagi orang Israel. Mereka tidak mulai jam 00, tetapi jam 6 sore. Jadi Tuhan Yesus mulai makan Paskah, atau Paskah mulai dihitung, hari pertama Paskah itu jadi jam 6 sore hari Kamis. Dan Tuhan Yesus mati jam 3 sore hari Jumatnya. Masih di hari pertama Paskah. Yang kita sebut sekarang Jumat Agung. Dan itu memang benar terjadi hari Jumat. Karena besoknya hari Sabat, sebelum Sabat Tuhan Yesus harus diturunkan dari salib.
Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu, yaitu hari Minggu. Kenapa gereja kemudian mengatakan tunggu bulan purnama, baru lihat hari Minggunya, di sana kita akan merayakan Paskah? Kenapa tidak langsung di 14 Nisannya? Karena Tuhan Yesus bangkit bukan di 14 Nisan. Tuhan Yesus bangkit di hari Minggunya. Yang mau dipertahankan gereja adalah hari Minggunya. Karena hari Minggu menjadi hari di mana orang Kristen selalu merayakan kebangkitan Tuhan. Makanya para rasul pun kemudian beribadah bukan lagi hari Sabtu, tetapi hari Minggu. Jadi ini yang mau tetap dijaga. Karena apalagi dalam tulisan firman Tuhan selalu dikatakan hari pertama minggu itu. Jadi kalau gereja merayakan Paskah di hari pertama minggu, yaitu hari Minggu sendiri, akan sangat klop dan cocok dengan firman Tuhan. Jadi makanya mereka menggunakan hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama. Supaya tidak juga terlalu jauh dengan perayaan Paskah orang Yahudi di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa bukan hari Minggu lainnya? Supaya dekat dengan ini. Jadi makanya lah gereja merayakan Paskah di tanggal yang berbeda-beda. Jadi mungkin sudah cukup jelas bagi kita kenapa setiap tahun kita merayakan di tanggal yang berbeda. Tapi pertanyaan kedua muncul. Ketika orang menghubungkan perayaan Paskah kita bukan dengan perayaan Paskah orang Yahudi, bukan dengan kematian Tuhan Yesus, tetapi dengan perayaan penyembahan berhala. Nah, ketika equinox vernal terjadi dan ada bulan purnama pertama, alam akan mengalami musim yang disebut sebagai musim semi. Itulah kenapa Paskah kita dikaitkan dengan penyembahan berhala. Karena orang yang menyembah berhala akan melakukan perayaan-perayaan mereka di awal setiap musim, termasuk musim semi. Untuk informasi saja, saya baru menemukan fakta bahwa ternyata di bulan atau di tanggal yang sama ketika kita merayakan Paskah, di hari-hari tersebut bukan hanya ada 1-2 yang merayakan perayaan penyembahan berhala, tapi ada yang kita sebut sebagai Day of Bau, itu di Babilonia. Ada yang disebut sebagai Dark Mother Day di India. Ada yang disebut sebagai The Day of Fortuna di Roma. Kemudian ada The Feast of Blood ini Romania, dan banyak lagi. Tetapi yang dihubungkan dengan Paskah kita adalah satu perayaan yang disebut sebagai perayaan Eostre. Eostre adalah sebuah perayaan yang diyakini kepada dewi yang bernama Eostre. Apa yang terjadi? Hanya ada satu orang yang menulis sejarah mengenai Eostre ini, yaitu yang namanya adalah BD, itu namanya. Dia menuliskan dalam bukunya bahwa orang Kristen merayakan Paskah mereka pada hari raya perayaan untuk Dewi Eostre. Dan Dewi Eostre ini adalah dewi untuk musim semi, dan dia adalah dewi untuk kesuburan, dan dia adalah berhala. Dan dia sengaja menghubungkan ini karena dia bukan orang Kristen. Sayangnya, tidak ditemukan tulisan lain yang berbicara tentang Eostre. Hanya BD ini. Nah, kenapa dikaitkan dengan Paskah orang Kristen? Karena dalam bahasa Inggris, kalau ketika kita merayakan Paskah, disebut sebagai Easter. Eostre, kemudian dalam bahasa Inggris Easter, Easter. Jadi mereka bilang, oh ini harus berhubungan. BD mengatakan ini berhubungan. Tapi apakah benar berhubungan? Fakta sejarah tidak mencatat apapun juga. Bahkan penyembahan kepada Eostre tidak tercatat dimanapun juga. Cara penyembahannya, altarnya, patungnya tidak ada. Yang ada hanya tulisan BD ini saja.
Makanya di banyak kamus bahasa Inggris seperti Webster, Cambridge, Oxford, mereka mengatakan perhaps, mereka menggunakan kata perhaps. Mungkin kata Easter diambil dari Eostre. Tetapi apakah benar diambil dari Eostre? Ada penjelasan lainnya, yaitu bahwa kata Eostre itu berasal dari bahasa Jerman kuno yang kemudian diambil atau diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Easter. Dan kalau dilihat dari mana munculnya kata Eostre ini di Jerman kuno, itu terambil ketika mereka mau menerjemahkan kata musim semi yang ada dalam bahasa Latin. Jadi mereka menggunakan kata Eostre atau kadang disebut sebagai Ostre dalam bahasa Jerman kuno. Dan kemudian dari sana diserap kata ini menjadi bahasa Anglo-Saxon dan diambil menjadi bahasanya Inggris Easter. Yang artinya kalau diikuti semuanya ini artinya adalah musim semi. Dan itu benar karena ingat, bulan purnama tadi terjadi sebagai pertanda dimulainya musim semi. Jadi kalau menggunakan kata, tentu ini tidak bisa dihubungkan atau tidak bisa dikatakan orang Kristen kalau merayakan Paskah pada minggu pertama setelah bulan purnama ini sedang merayakan hari raya penyembahan berhala. Karena hanya katanya yang mungkin, kalaupun Eostre itu ada, hanya katanya yang mungkin mirip. Tetapi perayaannya jauh-jauh berbeda. Orang yang tidak percaya Tuhan merayakan musim semi, merayakan kesuburan. Tetapi orang Kristen pada saat Paskah tidak sama sekali mengingat soal musim semi. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan musim semi. Jadi kalau kita merayakan Paskah dan ada orang bilang kita juga merayakan musim semi, kita jangan takut. Kita sedang melakukan penyembahan berhala. Karena faktanya adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi memang pada saat musim semi dimulai. Tapi ada satu lambang di dalam perayaan Paskah zaman sekarang yang bisa membuat kita betul-betul mengikuti penyembahan berhala. Yaitu penggunaan kelinci dan telur sebagai simbol Paskah. Ini sama sekali kalau kita pun tanpa membaca Alkitab, kita tahu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab tidak dicatat ada kelinci, ada telur. Lalu kenapa gereja kemudian menggunakan kelinci dan telur? Sesuai dengan sejarahnya, ini pertama kali dilakukan oleh orang-orang dalam festival musim semi, dalam merayakan penyembahan berhala, merayakan festival kesuburan. Kenapa mereka menggunakan kelinci dan telur? Kadang-kadang kalau kita lihat bukan hanya kelinci, tapi kelinci membawa keranjang penuh dengan telur. Kenapa? Karena kelinci pada awal musim semi akan beranak jauh lebih banyak daripada musim-musim lainnya. Jadi itu melambangkan kesuburan. Dan telur akan melambangkan kesuburan itu sendiri, artinya ada yang lahir baru. Kesuburan. Itulah kelinci dan telur. Dan kemudian sejak tahun 1600-an mulai diperkenalkan atau mulai dikenal di daerah Jerman Barat. Tahun 1700-an kemudian imigran Jerman membawanya ke Amerika. Dan di abad 13 mulai digunakan sebagai dekorasi. Jadi inilah kisah tentang kelinci dan telur yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan Tuhan Yesus bangkit.
Maka kalau kita menggunakan kelinci dan telur, kita betul-betul benar yang dikatakan orang. Kita mengkristenkan perayaan pagan. Jadi makanya di gereja kita tidak boleh menggunakan kelinci dan telur. Karena kelinci dan telur adalah lambang yang digunakan untuk penyembahan berhala. Kita tidak merayakan perayaan musim semi. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dalam sekolah minggu pun kalau kita mau berbicara tentang merayakan Paskah dengan anak-anak, saya rasa kalau kita mau membuat keterampilan yang paling terbaik adalah membuat salib. Menggambar kubur kosong sebagai bentuk cerita bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Itu lebih relevan daripada menggunakan kelinci dan telur. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati. Biarlah Paskah setiap tahunnya mengingatkan kita akan kedua hal ini. Terlepas dari tanggalnya yang berbeda. Terlepas dari orang mau kaitkan dia dengan penyembahan berhala atau tidak. Yang paling penting adalah kita pastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai penutup, saya akan membaca Roma pasal 14 ayat 5 sampai 6. Karena tanggal Paskah tidak ditetapkan di dalam Alkitab. Lalu kenapa gereja mau menetapkan tanggal Paskah? Roma 14 ayat 5 dan 6 mengatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Artinya kalau kita mau menetapkan satu waktu spesial, khusus, contohnya tentang hari Paskah ini, maka kita harus pastikan kita betul-betul menetapkannya untuk Tuhan. Maka segala simbol, segala cara yang harus kita lakukan pada hari tersebut harus betul-betul untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, mengingat kematiannya, mengingat kebangkitannya, membaca firman Tuhan, saling mendorong di dalam Tuhan, itu adalah hal-hal untuk Tuhan. Tapi mengenai kelinci, mengenai Paskah, sungguh-sungguh bukan untuk Tuhan. Itu adalah perayaan musim semi. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh di dalam Paskah mengingat akan pengorbanan Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan seumur hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau selalu memberikan kami firman-Mu untuk menjadi patokan kami di dalam melakukan segala sesuatunya dalam dunia ini, termasuk di dalam menetapkan satu waktu untuk memperingati hari-hari yang khusus, termasuk hari Paskah. Kami bersyukur karena pengetahuan yang Tuhan berikan, baik dari firman-Mu, maupun dari alam semesta yang Tuhan telah ciptakan. Sehingga kami ketika Paskah bisa merayakannya pada hari yang bisa kami katakan sangat dekat dengan hari sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Bapa, biarlah perayaan Paskah setiap tahunnya sungguh-sungguh membuat hati dan pikiran kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan semakin percaya dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Dan biarlah Engkau juga Tuhan menjauhkan kami dari segala bentuk ataupun lambang yang tidak sesuai dengan firman-Mu, melainkan hanya melambangkan penyembahan berhala, sehingga kami menduakan Engkau. Kasihan dan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bisa berpegang teguh kepada kebenaran firman. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.